Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati, membawa firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak Putra Yesus Kristus yang baik. Terima kasih Bapa, amin. Mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Injil Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita melihat dari latar belakang dari Injil Matius pasal yang kelima yang ke-16 ini merupakan khotbah Yesus pada saat di bukit, yang dimana orang-orang berbondong-bondong datang kepadanya dan mengikutinya. Khotbah Yesus di bukit ini merupakan cara yang dilakukan Yesus dalam mempermudah dan memahami setiap ajaran-ajaran yang ia sampaikan itu melalui perumpamaan-perumpamaan atau ajaran-ajaran. Juga khotbah Yesus di bukit ini merupakan suatu pengajaran-pengajaran mendalam mengenai kehidupan. Dapat kita melihat dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu mereka takjub akan pengajaran-pengajaran dan ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, dalam ayat yang ke-16 ini dikatakan bahwa demikianlah hendak itu bercahaya di depan orang. Kata demikian ini adalah kata keterangan untuk menerangkan bahwa seharusnya terangmu bercahaya. Artinya sama seperti pelita. Kalau kita melihat kembali dalam ayat yang ke-16 ini dikatakan bahwa pelita tidak ditutupi tetapi menerangi semua orang. Orang yang hidup di dalam terang tidak tersembunyi atau tidak tertutupi, tetapi orang yang hidup di dalam terang itu adalah orang yang terlihat, orang yang tampil di depan orang, hal yang harus dipancarkan kepada setiap orang. Nah, kata terangmu di sini bukanlah terang dari diri kita sendiri, karena kita bukanlah sumber dari terang tersebut. Nah, terang yang dimaksudkan di sini adalah terang yang berasal dari Yesus dan yang sekarang kita harus memiliki sebagai anak-anak terang yang harus kita pancarkan di depan semua orang. Di mana kita dapat melihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 dikatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah terang dunia. Nah, di sini Yesuslah sumber terang itu. Barang siapa di dalam Dia mempunyai hidup. Maksud Yesus dalam ayat yang ke-16 ini ialah ia mengatakan bahwa hendaknya kepada murid-muridnya dan juga yang mengikutinya pada saat itu, ia dimana harus terus-menerus berjuang untuk mencahayakan terang itu di dalam kehidupan mereka. Bukan supaya mereka untuk dipuji, tetapi supaya orang-orang melihat perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan untuk memuliakan Bapa yang di surga, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-21 dikatakan bahwa barang siapa melakukan hal yang benar, ia datang
Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang terang. Barang siapa melakukan yang benar, ia hidup di dalam terang. Nah, Yesus menginginkan kita menjadi berkat sesama kita. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah ciptaan yang sangat luar biasa. Dikatakan dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 7, jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain, yaitu dengan cara memancarkan terang yang ada pada kita, kepada dunia. Kita pancarkan kepada dunia, manapun kita berada. Karena terang itu juga sangat kita butuhkan sebagai manusia. Karena apa? Yang pertama kali, kenapa ketika kita berada dalam kegelapan, yang kita cari yang pertama kali adalah terang. Karena terang memang sangat penting sekali dalam setiap kehidupan kita. Sebagai contoh, Rasul Paulus memberikan kita ajaran dalam Roma 12 ayat yang kedua, dikatakan bahwa janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya, janganlah menjadi serupa seperti orang-orang yang hidup di dunia ini, tetapi memiliki ciri-ciri sebagai anak-anak terang, yaitu orang-orang yang ada di dalam Tuhan, yang ada dalam Kristus, yaitu dengan penuh dengan sukacita, yang artinya adalah orang-orang yang penuh dengan kasih yang kita bisa pancarkan kepada semua orang. Setiap orang di sekeliling kita, dimanapun kita berada, di lingkungan kita, dimanapun kita menetap atau dimanapun kita berada. Dan biarlah oleh sebab itu, biarlah hidup kita menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi terang sesama kita. Kita buktikan bahwa kita orang-orang yang hidup di dalam terang. Kristus itu adalah orang-orang yang diperbarui, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Sebab itu, marilah kita terus bangkit untuk menjadi terang. Sebab setiap tindakan yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian renungan kita pada hari ini yang sangat singkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu Bapa, di mana kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang dapat kami dengar, semoga kami dapat melakukannya ya Bapa. Bapa yang baik, hanya ini dan anak Yesus Kristus yang kurang sempurna, kiranya Bapa Engkau sempurnakanlah, ya dalam tangan pengasihan saja kami ucap syukur, haleluya, amin.